hari Kamis. Ini hari Kamis, yang atas hari Kamis, yang bawah hari Sabtu. Sama Pradi semua itu. Ya. Yang Sudirman bersama keluarganya sendiri ada di situ? Nggak ada. Waktu di situ ada nggak yang bareng sama keluarganya? Ada orang tuanya nggak? Ada. Ini yang hari Kamis. Oh, berarti yang hari Kamis Hari sama Kamis. orang tuanya. Ya, hari Kamis. Itu juga sama. Itu Sabtu juga sama orang tuanya, cuman nggak ada Beni. Ini ada Beni. Waktu hari Sabtu Beni nggak bisa ikut. Ini Sudirman sama orang tua sama Pradi dari Bandung sama saya. Sudirmannya yang samping ibu ya? Yang warna biru, pakai biru. Ya. Alhamdulillah, ya, sesuai dengan keinginan kita semua, sesuai dengan dukungan masyarakat Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.05 Sudirman sudah kembali ke kepangkuan saya sampai berdiri. Kepangkuan saya sudah menandatangani kuasa ke saya dan 115 anggota Pradi. Jadi kemungkinan Sudirman akan melakukan PK bersama 115 anggota Pradi sebagai kuasa hukum dan saya di dalamnya. Dia ada nama saya di nomor 10. Ada nama saya di nomor 10. Alhamdulillah Sudirman sudah kembali ke pangkuan saya, Sudirman sudah dan keluarganya sudah menyerahkan kuasa kembali ke saya dan 111 anggota Pradi pimpinan Bapak Oto Hasibuan. Berarti yang sebelumnya sudah dicabut. Jadi begini ceritanya begini. Pada tanggal saya kan dapat informasi tanggal 19 Agustus 2024 kalau Sudirman sudah ada di Bacei. Tetapi di balik informasi itu saya juga punya kesedihan, keluarganya punya kesedihan karena pada tanggal 14 Agustus 2024 ada surat pernyataan yang disampaikan oleh Sudirman bahwa dia tidak mau ditengoki oleh siapapun, hanya kedua orang tuanya dan anggota dan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Artinya kakaknya sendiri nggak bisa nengokin. Nah, berdasarkan pernyataan itu saya tentu saja gregetan lah, maksudnya ini kok kenapa Sudirman nggak mau ketemu sama yang lain, sama kakaknya, karena yang bisa berkomunikasi dengan baik itu kakaknya, yaitu Beni Indrayana. Akhirnya saya memaksakan walaupun sudah ada surat pernyataan yang ditulis tangan oleh Sudirman, saya memaksakan pada tanggal 22 hari Kamis tanggal 22 2024 datang ke Lapas Bacei. Kemudian sebelum masuk kan mendaftar, walaupun sudah diterima, tetapi ada salah satu karyawan lapas yang menyatakan ada surat pernyataan dari Sudirman yang tidak mau ditemui oleh siapapun kecuali kedua orang tuanya dan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Dengan argumen itu saya juga berargumen ke karyawan tersebut, Pak, Bapak yakin nggak itu permintaan Sudirman tidak mau ketemu dengan kakaknya? Kalau misalnya Bapak yakin mah enggak, tapi kalau tidak yakin, saya minta tertulis dari lapas. Akhirnya dia menyatakan, saya Bu takut timbul huru hara di dalam, takut timbul keributan apa? Saya bilang gitu. Kan yang mau nengokin kakaknya. Sudirman juga kenal saya bilang gitu. Akhirnya kami diperbolehkan, alhamdulillah hanya satu orang yang menyatakan itu, tapi alhamdulillah kami di pemeriksaan selanjutnya bisa masuk. Nah, ketika masuk itu ternyata apa yang kita khawatirkan, Sudirman nggak mau ketemu kakaknya itu tidak terjadi. Karena apa? Ketika kami sedang menunggu sampai selama 20 menit, Sudirman masuk ke ruang tunggu, tiba-tiba kakaknya berdiri, ibunya berdiri, bapaknya berdiri, ngerangkul Sudirman yang saat itu masih berjalan. Mereka berempat tangis-tangisan. Jadi surat pernyataan yang ditulis Sudirman bahwa dia tidak mau ketemu dengan siapapun itu ternyata tidak terbukti. Saya juga sangat bersyukur. Terus setelah mereka bersilaturahmi, ngobrol banyak, saya tanya ke Sudirman, kamu betul nggak mau ketemu kakak kamu? Itu kamu kok bikin surat pernyataan gitu? Iya Bu, saya disuruh pengacara bikin pernyataan gitu. Akhirnya mereka berempat itu langsung komunikasi. Nah, kebetulan
kakaknya memang membawa selembar kertas dengan materai. Disitulah Sudirman pada tanggal 22 sekitar sebelum kita pulang itu dia mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Ditulis tangan. Dia ingin memilih sendiri pengacaranya, tetapi tidak mau ditunjuk atau diarahkan oleh yang sudah diarahkan oleh Polda Jabar. Akhirnya berdasarkan tulisan tangan itu dan orang tuanya juga kakaknya mendukung, akhirnya setelah keluar dari lapas Bancai, saya langsung melaporkan hal ini bersama tim Pradi yang ikut serta berkomunikasi dengan Pak Jutek. Waktu itu Pak Jutek posisinya juga sedang ada di Jakarta. Saya dengan kedua orang tua Sudirman dengan kakaknya langsung pergi ke Jakarta melaporkan hal ini kepada Bapak Oto Hasibuan. Karena apa? Karena Sudirman dan keluarganya sudah meminta perlindungan ke Bapak Oto Hasibuan jauh sebelum peristiwa ini terjadi, ketika saya mendapat keluarganya mendapat intimidasi untuk mencabut kuasa dari saya. Akhirnya berdasarkan arahan Pak Oto dibuatlah surat kuasa yang lebih rapi, kan itu kan tulisan tangan. Di situ juga di hadapan Pak Oto, kakaknya dan keluarga kedua orang tuanya menginginkan Sudirman dipegang oleh Buditin dan Peradi. Jadi alhamdulillah karena waktu itu karena mau dibuat hari Jumat tidak ada hubungan, saya berangkat lagi hari Sabtu. Tentu saja didampingi anggota Pradi dengan Pak Beni dan Ibu Wiwi. Kita dengan Pak Jono kita menengok lagi Sudirman pada hari Sabtu dan ditandatanganilah kuasa kepada Pradi, termasuk pencabutan resminya yang sudah ditik, yang sudah rapi kepada pengacara yang ditunjuk Polda Jabar. Nah, kenapa waktu itu saya kirim pasang status game over level 7 Sabtu, penandatanganan kuasa kepada saya dan Pradi itu pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2024 pukul 10.05. Setelah itu surat kuasa yang asli, surat pernyataan itu ditindaklanjuti yang asli. Setelah kuasa hukum ini dikembalikan ke ibu, kuasa hukum yang lama ada Pradi, langkah berikutnya apa ibu? Langkah selanjutnya kita memohonkan dengan segera, karena kami juga Pradi akan mengajukan PK untuk Sudirman. Jadi yang langkah itu termasuk diantara untuk mengajukan PK. Kami mendorong ke lapas Bancai hari ini, kemudian juga ada hal-hal lain yang dilakukan oleh Pradi yang untuk tim ini kan dipimpin oleh Pak Jutok untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyelamatkan Sudirman. Artinya menyelamatkan itu kan PK-nya konstruksinya sesuai dengan yang kami inginkan gitu. Yang sudah beredar di masyarakat bahwa 8 terpidana ini bukanlah pelaku pembunuhan. Jadi konstruksinya dibuat seperti itu karena memang kenyataannya seperti itu. Kalau misalnya pengacara yang ditunjuk Polda kan termasuk di dalam prafiknya PG juga kan dinyatakan Sudirman melakukan gitu. Jadi, lalu rencananya di pekan kapan itu Sudirman? Pergerakannya mulai hari ini semua dari Pradi yang dipimpin oleh Pak Jutek untuk perkara Sudirman juga sudah bergerak pada hari ini. Mudah-mudahan tadi saya dapat informasi semua surat menyurat yang berkaitan itu akan selesai pada pukul 10 ini. Sedang dipersiapkan semuanya. Itu langsung mengajukan PK atau? Ya, langsung mengajukan PK didaftarkan. Tapi yang terpenting kan memindahkan Sudirman dari lapas Bancai ke lapas Cirebon gitu. Karena begini, kenapa saya baru membuka Sudirman telah berpindah kuasa pada kami, pada Pradi dan pada saya pada hari ini, karena gini, sebetulnya pada hari Sabtu setelah menerima tanda tangan kuasa dari Sudirman, saya langsung datang ke kantor pengacara yang ditunjuk Polda, tetapi waktu itu kantornya tutup. Tetapi secara komunikasi Pak Jutek memang sudah mengkomunikasikan, karena kan yang kenal Pak Jutek dengan salah satu pengacara yang ditunjuk Polda itu. Tetapi secara fisik saya langsung yang mengantarkan didampingi oleh anggota Pradi yang lain ke kantor beliau. Hanya saja karena tidak ada orang hari Sabtu, kita hanya bisa memasukkan ke tempat itu, ke garasinya lah. Mudah-mudahan sudah terbaca. Jadi kenapa saya menahan untuk tidak menyatakan ini, karena secara fisik juga barangkali hari Sabtu itu karena kantornya tutup belum bisa diterima. Tapi hari ini saya yakin kantornya sudah buka, bisa diterima. Makanya saya berani menyatakan atas telah dicabutnya kuasa dari
pengacara yang ditunjuk Polda kepada saya dan kepada Pradi. Sudirman akan didukung oleh sekitar 120 orang anggota Pradi pimpinan Pak Oto Hasibuan untuk melakukan PK. Ya.